Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis au kama qala. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh binispuh, saya para rawuh utaminipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini mengawali pertemuan kita, pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hadir kita tempat ini, pengajian kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita, hadir kita malam hari ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulnatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada bab yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah kemarin kita membahas tentang istiqomah, bab yang ke-9 ini menjelaskan atau membahas tentang bagaimana kita berfikir atas semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis disampaikan, kalau tidak salah, berfikir tentang ayat-ayat Allah, berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, berfikir tentang kekuasaan Allah sesaat saja, itu nilainya lebih utama daripada kita melakukan ibadah sholat sunnah. Ini kenapa dalam Al-Quran itu ayat ini banyak yang diakhiri dengan afala yatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, ya. Jadi berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu hikmahnya membentuk atau menambah keimanan kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat, ya. Berfikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sedemikian banyak jumlahnya, miliaran ini. Dengan begitu keimanan kita ini akan semakin bertambah kokoh, bertambah kuat. Contoh, dengan teknologi manusia
mengembangkannya dengan alat transportasi, alat komunikasi dan sebagainya sedemikian canggihnya, ya. Di manusia dengan akalnya bisa mengemas, ya, mengelola, memanage apa yang diciptakan oleh Allah sedemikian baiknya, sedemikian ragamnya, sedemikian canggihnya. Lalu berpikir kita, manusia bisa seperti itu, ya, sehebat itu, apalagi yang menciptakan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab ini membahas tentang bagaimana kita berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, berpikir bagaimana dunia ini akan menemui masa akhirnya, kefanaan, ya. Berpikir bagaimana suasana di akhirat nanti. Nah, ini juga Allah sampaikan dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengendalikan diri, membuat hidup ini kita menjadi lebih hati-hati, ya. Yang kesemuanya itu akan mendorong kita kepada tingkatan ibadah, ya, menuju keistiqomahan yang sesungguhnya. Nah ini, jadi alhamdulillah kita ini malam yang istimewa, ya. Mungkin sudah disampaikan oleh para kiai, para asatidz sebelumnya. Saya hanya menaukiti aja, ya. Malam hari ini adalah malam 1 Rajab. Jangan lewatkan malam ini dengan kita isi, ya, berbagai macam bentuk ibadah yang kita lakukan. Kalau bisa semalam suntuk, okay. Mulai yang longgar baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, ya. Yang bisanya zikir, perbanyak zikir. Yang bisanya sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, khusus malam ini, ya. Ada hadis yang menyampaikan malam 1 Rajab adalah malam istimewa, malam mustajabah, di mana doa-doa yang kita lantunkan malam ini, yang kita panjatkan malam ini, betul-betul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang lain, siapa yang menghidupkan malam ini, maka hatinya akan senantiasa hidup, langgeng. Di saat hati kebanyakan manusia ini mati, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini repot kalau urusan hati ini. Kalau sudah hidup diajak kebaikan itu enteng rasanya, menerima nasihat gampang menerimanya. Tapi kalau hati ini sudah peteng, mati apalagi, dia akan tertutup akan kebenaran, tidak akan menerima nasihat, tidak akan menerima hal yang baik. Makanya malam ini malam kesempatan yang luar biasa. Ada 5 malam yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam 1 Rajab, malam Jum'ah, malam nisfu Sa'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ini nggih, monggo mulai malam ini kita memuliakan datangnya bulan Rajab, bulan yang mulia. Dengan malam ini kita warnai dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya, dilanjutkan besok pagi kita melakukan, yaitu menjalankan puasa sunnah, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah bulan Rajab beliau melakukan yaitu ibadah puasa sunnah, ya. Niatipun nawaitu shauma ghadin an yaumi rajaba sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran, kesehatan, kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengisi bulan Rajab yang mulia ini, ya, dengan kebaikan, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada satu cerita ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, itu di langit keempat ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Muhammad,
Muhammad, bulan ini adalah bulan Rajab. Perbanyak menanam kebaikan. Bulan Rajab itu bulan memperbanyak menanam kebaikan-kebaikan. Bulan Sya'ban menyirami tanaman kita. Bulan Ramadan memanen tanaman kita. Nah ini ya. Nabi Ibrahim memberikan wiritan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Muhammad, jangan kau tinggalkan tiap malam Rajab ini untuk tidak membaca Baqiyatus Sholihah. Nah ini apa Baqiyatus Sholihah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebanyak-banyaknya. Di situ tidak ditentukan sampai berapa kali, pokoknya sak longgar kita, okay? Tiap malam kita usahakan membaca Baqiyatus Sholihah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bab ini Imam Nawawi, muallif dari kitab Riyadhus Shalihin, menyitir ayat yaitu surat As-Saba ayat 46. Wa qala ta'ala qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sungguhnya aku hendak memperingatkanmu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri, kemudian berfikirlah kamu semuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini betapa pentingnya kita ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, ya. Jadi ada macam makhluknya Allah itu, ada yang hanya diberi akal saja, ada yang hanya diberi nafsu saja, ada yang diberi akal dan nafsu, ada yang tidak diberi dua-duanya, pun tidak diberi akal juga tidak diberi nafsu. Nah ini macam yang pertama adalah makhluknya Allah yang hanya diberi akal. Kecenderungannya adalah berbuat kebaikan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Siapa itu? Yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu mulai diciptakan, ya, sampai berakhirnya kehidupan ila yaumil qiyamah, ia tidak pernah bangkang akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Macam yang kedua adalah makhluknya Allah hanya diberi nafsu saja. Jadi mulai diciptakan ia hanya berbuat kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Iblis, setan, jin sing kafir-kafir niku, ya, yang selalu menjerumuskan manusia, ya. Nah macam yang ketiga adalah makhluknya Allah ya dikei akal, ya dikei nafsu. Sinten niku? Awake dhewe. Jadi awake dhewe niku ya dikei akal, ya dikei nafsu. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu, orang-orang kafir itu tidak diberi akal, diberi akal oleh Allah. Tapi kegedean sumbunge, ya, kemudian kafar itu kan maknanya tertutup. Tertutup dari apa? Kebenaran ayat-ayatnya Allah. Nah ini. Jadi mereka diberi akal, tapi akalnya gak digawe. Digawe napa? Digawe mikir ayat-ayat Gusti Allah. Mikir napa sing disampaikno para nabi lan rasul ini suatu yang bener. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Jadi mereka sebenarnya paham apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan, kemudian dinalar oleh akal mereka. Sebenarnya mereka itu memahami, iya benar, diangen-angen benar. Buktinya mana? Sayyidina Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam memusuhi Islam luar biasa.
Tapi ketika mengetahui dan mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca oleh adiknya Fatimah, surat Toha sampai 5 ayat itu, loh, orang ini mikir apa? Orang Arab ini gimana? Ayat-ayat yang dibawa oleh Muhammad ini luar biasa kandungannya. Sayyidina Umar itu ahli sastra. Sehingga apa? Ketika beliau mendengarkan ayat-ayatnya Allah, langsung hatinya bergetar, langsung drodok, langsung golai Nabi Muhammad mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang lain bagaimana ya, itu kafaru tertutup, berarti tertutup dari kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di satu sisi kita ini juga ada nafsu. Nah, ini makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu punya 2 potensi. Potensi untuk bermuatan positif, bermuatan negatif. Maka Allah hadirkan para nabi dan rasul dengan membawa risalah. Ini untuk apa? Menyelamatkan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan umat manusia, ya. Supaya betul-betul dipastikan satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini misi utamanya. Makanya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan para rasul terdahulu itu misinya adalah agama tauhid. Bagaimana mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, satu sisi kita ini ada nafsu. Nah, nafsu ini punya kecenderungan untuk berbuat negatif. Nah, jadi makanya agama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tidak terlalu dikendalikan oleh nafsu kita. Nah, ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah. Ya, nafsul ammarah itu mengajak kita kepada fahsya dan mungkar. Nah, kalau nafsul lawamah mengajak kepada pembangkangan perintah-perintah Allah. Maka tidak untuk dimatikan nafsu ini yang ada pada diri kita. Allah memberikan syariat berupa sholat, berupa puasa. Bentar lagi kita melaksanakan puasa. Supaya apa? Kita ini bisa dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan nafsu kita. Sehingga ujungnya, muaranya, endingnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi seperti itu. Nah, kalau nafsu ini dihilangkan, ya tidak ada namanya kulon jenengan niki. Ya, karena apa? Ya itu, kalau manusia sudah tidak bernafsu, tidak ada orang akan mau menikah, itu tidak ada. Ya. Jadi mengemas, mengelola dunia ini sedemikian indah dan sedemikian elok ini karena ada nafsu tadi. Orang senang warna hitam, warna putih, warna hijau, warna kuning, ini semuanya adalah nafsu, ya. Tapi bagaimana kemudian Allah memberikan risalah, Allah mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Mengarahkan kehidupan manusia supaya kita ini betul-betul dipastikan ada di jalan yang Allah ridhoi, yaitu apa? Jalan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang tegak lurus, jalan yang benar yang menyelamatkan kita, kehidupan kita di dunia hingga di akhirat. Macam makhluknya Allah yang keempat adalah nggak diberi akal, juga tidak diberi nafsu. Apa itu? Hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Ya, ini kalau hewan ini ya diberi akal atau nafsu. Tidak ada ceritanya jenengan Idul Adha bisa nyembelih atau makan daging. Ya. Aku enak aku sing dibeleh, awakmu sing tak geret tak beleh. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini bagaimana akal ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita ini berkerumun banyak orang atau sendirian, ya, kita tetap, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 192. Ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah sebelum beliau sare, setelah beliau wungu, bangun dari tidur. Ini ayat ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah, dan ayat ini ayat kesukaan Rasulullah. Nah ini di ayat ini istimewa. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini, ya, siang dan malam, ya, bumi, lautan, udara, angkasa. Ini bagi orang-orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal. Kita semuanya ini akan berpikir dari apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan. Ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat ini adalah bagaimana dua hal ini kita pertemukan, ya, antara fikir dan zikir. Ya. Fikir itu adalah kita berpikir, ya, kemudian menggunakan akal kita untuk angen-angen ciptaan Gusti Allah. Nah, kemudian berzikir, lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, mengucap kalimat-kalimat thayyibah dalam situasi dan kondisi apapun, tingkah lapang, tingkah rupek, longgar, ya, sibuk, jangan sampai lisan kita ini lepas dari zikir kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ayat ini anjuran kepada kita semuanya, ya. Nah, di sholat itu makna yang lain juga zikir. Bagaimana sholat ini kita gunakan sebagai wasilah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jadi salat ini merupakan media atau wasilah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dirundung masalah, ya, ini kan kehidupan kita ini kan tidak mesti terus seneng terus, ya, seneng terus ini, ya, hati-hati, jangan-jangan itu istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, Allah hadirkan malam dan siang, siang dan malam, ya, laki-laki dan perempuan, bahagia dan kesusahan, ya, kesenangan dan kesedihan. Ini keduanya adalah untuk ujian kepada manusia, ya. Nah, roto-roto tiang niku luwih siap diuji seneng ambek susah, timbangannya susah, nggih. Padahal kalau diuji seneng itu lebih membahayakan. Sebab apa? Rata-rata orang diuji seneng itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya di ayat yang saya sampaikan di awal tadi di muqaddimah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum. Nah ini, jadi la in syakartum la azidannakum, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menggunakan semua fasilitas, anugerah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita sesuai karepe sing ngekei. Nah niki digunakan mulai dari ujung rambut sampai kaki ini nggih, monggo belajar sareng-sareng nggih, dionceki dhewe-dhewe awake dhewe-dhewe. So apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah ini mulai dari rambut, kemudian turun dikit, penglihatan Allah berikan kepada kita, ya, dengan sempurna kanan dan kiri, ya. Artinya apa syukur itu? Mata ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo digunakan untuk memandang, melihat ayat-ayat Allah.
Jangan sampai kemudian nikmat penglihatan ini digunakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur. Nah, kalau kita bisa menggunakan syukur ini, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa konsepnya? La azidannakum. Maka Allah tidak segan-segan menambah nikmat itu kepada kita. Nah, masuk yang paling nyata nggih. Awake dhewe iso menangi wulan Rejeb maneh. Ya. Jenengan angen-angen kiwa tengen panjenengan atau saudara panjenengan atau sahabat panjenengan yang bisa jadi bulan Rajab tahun yang lalu sik bareng-bareng iso menangi Rejeb. Tahun niki tidak bisa bersama-sama lagi. Kenapa? Sowan kepada Allah Subhanahu wa taala alias sedo alias kapundhut. Lho niki nikmat yang luar biasa. Monggo dipun gunakaken. Nggih, ini bukti nikmat yang Allah berikan kepada kita dan bisa kita rasakan dan kita bisa buktikan. Buktinya apa? Kita masih diizinkan oleh Allah bisa memasuki bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki monggo nggih. Dadi apa namanya? Per detik, per menit, per jam, per hari, per pekan, nggih, per bulan, per tahun niki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi kalau dalam surat Yasin itu wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun. Sing ndawakaken umure menungso niku Gusti Allah. Sing ngendhekno umure menungso nggih Gusti Allah. Kok umpama jenengan sakniki umur 40 ditambahi 10 maneh kali Gusti Allah dadi 50. Kondisi umur 50 kalau umur 40 wis gak padha. Kekuatane ya beda ya. Umur 50 kekuatane gak kaya umur 40. Gantenge barang, ayune barang, kekuatane nggih kulitnya juga. Umur 50 tambahi malih kali Gusti Allah 10 tahun. Berarti umur pinten? Umur swidak. Umur swidak mboten sami kali umur ketika kita umur 50. Kekuatane ya, kondisi badane niki maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya fursatun minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyia-nyiakan. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kualifikasi manusia yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua. Apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Naudzubillah min dzalik. Ini. Jadi ada khairun nas, manusia yang baik di sisi Allah dan manusia yang jelek di sisi Allah. Siapa manusia yang baik di sisi Allah? Yaitu man tala umruhu, orang yang diberi anugerah umur panjang oleh Allah, wa hasuna amaluhu, dan umur yang panjang itu ia tasarrufkan, ia gunakan untuk mempeng ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Jangan sebaliknya. Tambah sepuh umure ditambah mbek Gusti Allah, gak tambah mempeng ibadahi. Tambah wani ambek Gusti Allah. Mbak, salat Mbak, lapo sih salat? Salat kanggo sing nom-nom iku, aku wis tuwuk salate, aku pensiun, ngawur ae. Ya, niki ngawur jenenge. Nggih hukum dhewe niki jenenge. Niki mboten oleh, nggih. Justru semakin kita mendekati garis finish, ya, ibarat orang lari itu nggih. Ketemu finish, kira-kira tambah belayune banter napa tambah santai-santai. Kita ini semuanya kan pada hakikatnya mendekati finish. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kula jenengan niki lho. Nggih, mendekati finish.
Gak umur 40, gak umur 50, gak umur 20. Kematian itu rahasia saking Allah Subhanahu wa taala. Diangen-angen bengi ngenteni esuk, esuk ngenteni awan, awan ngenteni sore, sore ngenteni bengi, bengi ngenteni esuk. Ini semuanya yang hadir, yang mendengarkan dan siapa aja ini camat kabeh. Nah, camat niku napa? Calon mati kabeh. Nah, ini nggih. Dan kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita bisa mengisi kehidupan ini, umur ini kita gunakan untuk memperbanyak kebaikan, maka itu termasuk fahuwa rabih, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggih. Nanti monggo niki digunakan nikmat sehat niku nggih titipan saking Gusti Allah. Diparingi umur niku titipan kali saking Gusti Allah. Umur sehat kesempatan ini adalah anugerah dari Allah, suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo nggawe lakon sing apik, ayo nggawe cerita sing apik, ayo nggawe tinggalan sing apik nggih. Dadi niki nggih, monggo lo panjenengan sami niki angen-angen nggih mikir-mikir kados pundi, mikir ciptaane Gusti Allah. Umur niki mboten wewehane Pak Dokter. Mboten wewehane Pak Presiden. Sing wewehi umur sinten? Gusti Allah. Nggih. Dadi Pak Presiden pun gak kuasa. Umur niki milik Gusti Allah, nggih. Sehat niki milik Gusti Allah. Kesempatan itu juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kita gunakan dengan sebaik-baiknya umur yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir ini penting juga. Jadi fikir dan zikir. Kalau fikir itu vitaminnya otak. Kalau zikir vitaminnya hati. Nah, makanya harus apa? Sinergi dua-duanya. Fikir juga jalan, zikir juga jalan. Nah, ini nggih. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang iman, orang-orang Islam itu punya watak dan karakter. Apa? Ia senantiasa diberi sakinah, diberi ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Allah tenangkan hatinya. Intunya sing koyok ngeten maceme hiruk pikuk niki nggih. Awake dhewe wong iman tenang. Tenang. Mergo napa? Awake dhewe ditenangno mbek Gusti Allah. Ditenangno mbek Gusti Allah, nggih. Jadi apa resep tenang itu dalam Al-Qur'an? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dan yakinlah bahwa yang bisa menenteramkan hati kita nggih duduk ketunggon bondo donya sing akeh. Malah bingung jenengan. Ora iso ndang cepet turu mergo mikir napa? Angin-angin donyane tok. Kula yakin sing awake dhewe salat niku lho, sing ganggu kekhusyukane awake dhewe ora mergo pikiran iki mikir akhirat. Ayo monggo wani taruhan kula. Sing garano awake dhewe ibadah gak khusyuk, salat gak khusyuk, ngaji Quran gak khusyuk, kula yakin 99,999% mikir masalah dunya. Nggih mboten? Wis yakin pun nggih. Pokoke mbuh salat, mbuh ngaji Quran, mbuh nglakoni kaapian, mbuh nglakoni ibadah sing ganggu khusyuke awake dhewe niki lho, mesti babakan masalah dunya, mboten urusan akhirat. Nyantingali rumah tangga sing rame-rame niku. Mboten kok rame masalah sampean lapo mambengi gak tahajud. Wingi gak mau salat duha, kena apa? Wis nawaitu saulan pisan khatam Quran, kok wingi gak khatam Quran. Kula kok jarang krungu kaya ngoten. Sing akeh lak rame masalah dunya. Pun wis. Nah niki para rawuh.
Mangkane awake dhewe niku dipilingno kali Kanjeng Nabi. Nggih. Iyakum ad-dunya. Nggih. Wedya, ati-ati ya sira. Ambek donya niki kun ati-ati. Lek donya niki para rawuh iso ditundukno. Mongko awake dhewe niki bisa mengambil hal-hal yang positif dari dunia. Tempatkan dunia, jadikanlah dunia ini sebagai wasilah untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebat. Nggih, wong lek saged ngoten, kek ana dunya sing akeh, dunyane mesti digawe hal-hal keakhiratan. Ngajian oke. Bangun masjid oke. Kanggo yatim piatu oke. Kanggo napa? Keapian niku wis oke. Mergo napa? Donya niki nduk nggone wong sing imane kuat. Nggih, wong sing hebat, nggih. Tapi lek donya niki ten ngene dititipno kali Gusti Allah nang nggone wong sing gak imane kuat. Ya akhirnya digawe sing gak genah-genah. Nggih, digawe foya-foya. Nah niki para rawuh. Makane Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia itu, monggo silakan. Nabi sudah menyampaikan ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Motivasi oleh Rasulullah yang sampaikan ini bagaimana kita ini apa? Beribadah, kerja itu ibadah. Kongkon sing giat adanya etos kerja, boleh silakan. Ya. Tapi niki dereng tetek lho nggih. Kondang tetek ya. Soke nyambut gawe gak pandang bengi, gak pandang esok, gak pandang udan, gak pandang adoh, tak terjang. Masyaallah ya. Nah, hadis niki sik wonten kelanjutane wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Seliramu nyambut gawe ibadah kanggo kepentingan akhiratmu besok. Kaya-kaya meneso oleh SK kematian. Nah niki para rawuh. Dunya nggih seimbang jadinya ini ya. Antara kita menempatkan dunia sebagai wasilah untuk menggapai rahmatnya Allah dan akhirat pun yo mempeng ibadah. Ini sing hebat. Kira-kira nggih kata napa mboten jumlahe. Nggih, karena Al-Qur'an sudah menyampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata yang bener-bener syukur nggih, bener-bener sing ibadahe tingkatane kaya ngoten niku lho. Dari sekian miliar jumlah manusia ternyata jumlahnya sedikit ya. Muga-muga walaupun sedikit kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Nggih niku nggih, ayo belajar nggih. Hati ibadah yang nyata yang kita lakukan sebagai rutinitas tiap hari. Salat niki ayo diusahakno. Makane kajengi salat dikon maca syahadat, kon maca surat An-Nas. Niki sik napa? Hati niki konsentrasi. Nggih. Jenengan sholat kira-kira wonten 10 menit. Nggih. Wonten nggih. Paling 3 menit, 4 menit ngene ngadeg gayar pisan nggih. Niki para rawuh. Khusuke kondi kira-kira. Pas awake dhewe itidal, pas awake dhewe ngadeg, pas awake dhewe sujud. Nah niki lho. Nah ini monggo yang tahu niku kan jenengan piyambak. Salat jamaah ya. Khusyuk niku angel. Apa meneh salat ijen. Nggih, salat ijen ganjarane situk gudone gak karu-karuan. Nggih, gudone gak karu-karuan. Jarene setan, bancaan iki rek, ayo digodho rame-rame. Teko ngarep, teko nguri, teko kiwa, teko tengen, teko dhuwur, teko nisor. Apa meneh nuwun sewu, katene salat nggodhog banyu, mbok ngejangan, mbok nglakoni napa ten wingking. Salat sok gopo kabeh gak karu-karuan. Baik khusyuk niku nggih angel nggih. Bapak Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini apa namanya, nilai lebih ya,
keuntungan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu apabila ia bisa melakukan ibadahnya, melakukan sholatnya dengan penuh kekhusyuan. Nah, ini sholat wajib ya, sampai dilampahi. Nah, sholat wajib niki disempurnakno kelawan kula panjenengan sami ngelampahi sholat-sholat sunnah. Nah, jadi sholat sunnah, sholat nawafil, sholat rawatib ini menyempurnakan ibadah wajib kita. Awake dhewe ngandalno wajib tok ketemu piro? Terus wis khusyuk apa durung? Ini pertanyaan tanda besar nggih. Nah, niki lho sing wau kula singgung, sing garai awake dhewe salate gak khusyuk, kula yakin mboten mikir masalah akhirat, mikir masalah dunya. Nah niki para rawuh nggih. Monggo ternyata memikir ini hal yang sangat penting. Angen-angen ayat-ayat Gusti Allah, angen-angen ciptaan Gusti Allah. Yang ini kalau kita lakukan maka akan mengkokohkan iman kita, memperteguh iman kita, sehingga kita menjadi orang yang istiqomah. Allahumma amin. Monggo kita sesarengan tafaulan, kita maos donga sing Kanjeng Nabi tuntunkan kepada kita apabila sudah masuk bulan Rajab. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Al-Fatihah. Suratul Ladina wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.